Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perwakilan dari kelompok 5 dari mata kuliah keterampilan konseling yang diambil oleh Pak Alvin dari BKI 6F. Saya di sini akan sedikit memaparkan tentang beberapa tema yang telah dibagi, dan kelompok 5 memperoleh tema memfokuskan pada inti masalah. Di sini ada beberapa anggota yang ada di kelompok 5. Yang pertama adalah Maulana Yulianto, kemudian Bagus Prasetyo, saya sendiri sebagai moderator, kemudian Nikita Fiantri, Aina Lutfiana, kemudian Aninda Rahma, dan juga Safi Sidinamari. Fokus pada inti masalah. Ketika seorang klien menceritakan masalahnya, terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan oleh konselor, seperti memberikan empati, gerakan verbal maupun non-verbal, menghayatinya, dan menumpahkan emosi yang kuat, memberikan kenyamanan ke dalam proses konseling. Dalam pemusatan pada inti masalah, tentu dibutuhkan waktu konseling yang panjang. Dengan adanya sesi bercerita, maka akan timbul rasa nyaman dan lega. Mulai dari situlah konselor dituntut untuk memberikan pilihan terhadap klien tanpa harus menanyainya terlebih dahulu, dengan mengeksplorasi solusi-solusi yang memungkinkan di dalam oleh klien. Ada beberapa tahapan dalam memberikan solusi, tidak langsung ke pokok inti masalah, dikarenakan mental dan kondisi klien belum tentu memungkinkan untuk diberikan solusi menuju ke inti masalah. Lakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi klien. Dalam memahami klien, seseorang konselor juga dapat mengimplementasikan keterampilan tambahan seperti merangkum, mengingat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan umpan balik. Ya, itu adalah yang akan kita bahas pada tema kali ini. Ada beberapa poin, yakni merangkum, mengingat, mengajukan pertanyaan, dan juga memberikan umpan balik. Nomor 1, yakni merangkum. Dalam merangkum, konselor memakai sebuah analogi untuk membantu klien dalam memahami proses konseling. Rangkuman berisikan bagian-bagian terpenting dari apa yang diceritakannya dan dapat juga menyertakan perasaan-perasaannya. Rangkuman dapat dibuat berkali-kali selama berlangsungnya percakapan pada titik-titik yang tepat untuk memaparkan ide-ide yang telah disampaikan. Dengan membuat rangkuman, konselor memperhatikan pada klien adalah sebuah gambaran yang jelas hingga klien lebih menfokuskan diri pada inti masalahnya. Rangkuman juga dapat mematik perasaan dan juga pikiran lainnya, dan klien mungkin akan membicarakan perasaan dan pikirannya. Kan tetapi pada akhir percakapan, konselor dapat merangkum seluruh gambaran setelah beberapa kali merangkum bagian-bagian yang lebih kecil. Mengajukan pertanyaan. Secara umum, penggunaan pertanyaan tidaklah penting untuk mendorong seseorang untuk menceritakan masalah-masalahnya. Pertanyaan dapat membelokkan perhatian orang yang dibantu dari masalah-masalah terpenting yang mengganggunya, alih-alih memfokus pada inti masalahnya. Meskipun demikian, pertanyaan perlu digunakan secara hemat dan hati-hati, tapi jika terlalu sering bertanya, tidak akan mengalir dengan lancar. Ketika seseorang berbicara dengan kita akan menangkap gambaran psikologis dan kehidupannya. Nah, jika gambaran ini mendekati utuh, kita dapat mengetahui bagian-bagian yang belum lengkap dan hilang. Jika informasi-informasi tersebut tidak esensial, kita tidak perlu menggalinya lagi. Menanyakan informasi yang tidak diperlukan. Jika menanyakan suatu informasi hanya sekedar keingintahuan dan melengkapi gambaran kita saja, berarti kita mendahului informasi yang akan disampaikannya. Ini tidak akan membantunya. Sebaiknya kita menghindari untuk mengajukan pertanyaan kecuali informasi tersebut itu sangat penting bagi kita untuk memahami masalahnya. Selain itu, kita akan mengganggunya dalam menceritakan masalah-masalahnya dengan caranya sendiri tanpa interupsi. Yang selanjutnya adalah menghindari untuk mengajukan pertanyaan yang tidak perlu. Mengajukan pertanyaan yang tidak perlu itu merupakan sebuah kesalahan. Hal-hal yang menarik minat kita sering menjadi sesuatu yang benar mengganggu orang lain. Jadi lebih baik orang itu kita biarkan bercerita sesuai kehendaknya sendiri. Membiarkan orang itu berbicara sesuai keinginannya akan membantu lebih baik daripada mengarahkan pembicaraan menurut kehendak kita.
Persoalan lain akan muncul jika kita banyak melontarkan pertanyaan, sehingga sesi konseling yang kita buat malah menjadi sesi wawancara atau interogasi, sehingga membuat seseorang itu menjadi tidak nyaman. Jadi kita harus menghindari untuk menanyakan pertanyaan yang tidak relevan atau tidak perlu dengan kasus yang sedang diceritakan oleh si klien. Kemudian, mengajukan pertanyaan sedikit mungkin dan membuat pertanyaan yang kita ajukan benar-benar bermanfaat. Kapan sih pertanyaan itu menjadi bermanfaat? Nah, pertanyaan bermanfaat apabila membantu orang yang kita ajak bicara menjadi fokus pada inti masalah. Yang kedua, membantunya untuk melanjutkan terus bercerita tentang masalahnya. Terus yang ketiga, membantunya untuk lebih memahami masalah yang sedang dihadapinya. Kemudian pertanyaan yang membantu memfokus pada inti masalah. Nah, kita perlu menyadari bahwa pertanyaan benar-benar dapat bermanfaat dalam membantu seseorang memfokuskan masalah terpenting yang sedang mengganggunya. Terdapat sebuah contoh konseling di mana Laurie sebagai klien dan Fiona sebagai konselor. Nah, ketika Laurie mulai bercerita, Fiona melihat ada sesuatu yang mengganggu si Laurie. Fiona tetap menyimak pembicaraan dengan keterampilan secara aktif, dan Fiona ini menganggap bahwa Laurie tidak memfokuskan diri pada persoalan yang sedang dihadapinya. Setiap menyinggung persoalannya dengan kekasihnya Charles, Laurie tampak gelisah dan mengalihkan pembicaraan. Fiona curiga, sehingga dia bertanya, "Saya melihat beberapa kali kamu menyinggung hubunganmu dengan Charles. Maukah kamu ceritakan lebih jauh tentang itu?" Nah, merespon pertanyaan dari si Fiona tersebut, Laurie mengatakan bahwa ia keberatan untuk menceritakan. Namun, dengan keterampilan Fiona secara aktif, Fiona tetap dapat membantu Laurie dengan memahami perasaan emosionalnya dan mengajaknya berbicara tentang inti masalah yang berkaitan dengan hubungan dirinya dengan Charles. Kasus berikutnya yaitu antara Andrea dan Nyonya Brassel. Contoh kasus ini yaitu antara Andrea, yaitu seorang perawat, dan Nyonya Brassel sebagai pasiennya. Ketika Andrea menemui Nyonya Brassel yang biasanya tampak agak ceria, kini terlihat mempunyai masalah. Andrea mengajak cerita tentang masalah yang mengganggu Nyonya Brassel dengan menggunakan keterampilan mendengarkan secara aktif, termasuk respon-respon pendek dan refleksi, serta merangkum inti percakapan. Namun ia merasa Nyonya Brassel menghindari percakapan tentang inti permasalahannya. Kemudian Andrea memancing dengan mengajukan pertanyaan masalah orang lain, lalu membelokkan tentang masalah Nyonya Brassel. Andrea mengajukan sebuah pertanyaan untuk mengajak berbicara tentang perasaan-perasaannya sendiri ketika ia membicarakan masalah keluarga. Dengan demikian, Nyonya Brassel dapat mengeksplorasi masalahnya sendiri. Di contoh kasus ini, kemampuan yang digunakan untuk memfokuskan klien atau yang kita bantu kepada inti permasalahan yaitu dengan mendengarkan secara aktif, dengan refleksi, dengan merangkum inti permasalahan yang dibicarakan, dan dengan mengajukan pertanyaan untuk memancing klien. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang membantu melanjutkan pembicaraan. Di pokok pembahasan ini, pertanyaan untuk membantu melanjutkan pembicaraan khususnya ketika kesulitan mengutarakan masalah secara jauh seperti pertanyaan yang bisa digunakan yaitu seperti, maukah Anda menceritakan lebih jauh lagi, bisa tentang keluarga Anda atau yang lainnya. Kedua yaitu, apakah masih ada yang ingin kamu ceritakan? Selanjutnya yaitu, apakah kamu ingin menambah apa yang telah kamu sampaikan? Sebelum mengajukan pertanyaan itu semua, kita harus peka terlebih dahulu terhadap kebutuhan-kebutuhan orang yang kita bantu. Jika kita sudah berkomunikasi secara akrab, kita dengan sendirinya tahu apakah
saatnya tepat untuk mengajak melanjutkan percakapan atau tidak. Jika saatnya tidak tepat, kita cukup melakukan refleksi seperti yaitu kita berbicara, tampaknya sangat sulit bagi Anda untuk bercerita saat ini. Slide selanjutnya yaitu tentang pertanyaan yang membantu seseorang agar lebih memahami masalah yang dihadapi. Contoh pertanyaannya salah satunya yaitu, saya bingung apakah ayah anak Anda berbeda dengan yang Anda sebut sebagai Anda. Pertanyaan ini dimulai dengan sebuah pertanyaan tentang kebingungan Anda. Orang yang bersangkutan diberitahu bahwa Anda menanyakan informasi agar dapat memahami ceritanya, bukan sekedar untuk memuaskan keingintahuan Anda. Materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis pertanyaan tertutup dan terbuka. Kedua jenis pertanyaan ini bermanfaat, tetapi mempunyai tujuan yang berlainan. Pertanyaan tertutup membutuhkan jawaban khusus seperti ya atau tidak. Contohnya, apakah kamu sudah mempunyai anak? Berapa usiamu? Dan apakah kamu menyukai pekerjaanmu? Kelemahan pertanyaan seperti ini tidak mendorong seseorang untuk berbicara secara bebas. Namun, kita dapat menanyakan informasi yang sama dengan cara berbeda, yakni dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Misalnya, maukah kamu menceritakan tentang keluargamu? Apa yang dapat kamu ceritakan tentang umurmu sekarang? Dan dapatkah kamu menceritakan tentang pekerjaanmu? Selanjutnya yaitu pertanyaan mengapa, apa, dan bagaimana. Jenis pertanyaan yang sering diucapkan dalam kehidupan sehari-hari dimulai dengan kata-kata mengapa, apa, dan bagaimana. Pada umumnya, pertanyaan mengapa tidak banyak membantu atau bermanfaat. Daripada mengajukan pertanyaan mengapa, lebih baik melontarkan pertanyaan yang dimulai dengan kata-kata apa dan bagaimana. Contohnya, bagaimana perasaan kamu sekarang setelah meninggalkan suami? Atau apa yang kamu rasakan sekarang setelah meninggalkan suami? Perhatikan bahwa kedua pertanyaan itu mencantumkan kata kamu, karena ia perlu memfokuskan diri pada perasaannya sendiri daripada membicarakan hal-hal yang lebih umum. Juga memperhatikan bahwa keduanya memakai kata sekarang, bukankah kata yang merujuk masa lalu. Untuk yang selanjutnya, manfaat pernyataan umpan balik dapat memberikan dorongan kepada orang yang diajak bicara, yang dimaksudnya adalah klien, untuk berhenti sejenak, kemudian mendorongnya untuk berpikir dan memfokuskan secara lebih jelas pada apa yang sedang dialaminya. Contoh pernyataan umpan balik adalah, tampaknya kamu sedang mengalami kesulitan dalam menyampaikan hal ini. Atau bisa dengan kata lain, kamu terlihat takut dan tertekan. Lalu memanfaatkan beragam keterampilan untuk mendorong seseorang memfokuskan pada inti masalahnya. Kita dapat menerapkan keterampilan-keterampilan tambahan yang meliputi respon pendek, refleksi, merangkum, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pernyataan umpan balik. Contohnya adalah ketika di percakapan antara Bob dan Mike, di mana Mike di sini sebagai konselor dan Bob di sini sebagai kliennya. Karena Bob tidak merasa nyaman dengan lingkungan barunya, Mike bertanya kepada Bob untuk memberikan keterangan yang lebih lanjut. Setelah itu, Mike memberikan respon-respon baik respon verbal maupun non-verbal, empati, dan berusaha untuk mendapatkan emosi dari Bob tersebut. Akan tetapi, dengan ketidaknyamanan Bob karena lingkungan barunya, seolah-olah Mike belum bisa berbuat apa-apa, dan di situ Mike memberikan empatinya atau memberikan perhatiannya, memberikan stimulus baiknya untuk mengikat Bob supaya Bob mulai terbuka dengan apa yang ingin disampaikannya kepada Mike. Dan disinilah peran penting umpan balik, empati, gerakan verbal maupun non-verbal untuk menunjukkan bahwa kita itu percaya kepada klien dan mengerti perasaan klien yang sedang dialaminya. Seolah-olah kita itu menjadi
seorang klien dan memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ya, terima kasih pada teman-teman yang telah memperhatikan sampai slide terakhir ini, yang telah memperhatikan dari slide pertama sampai slide terakhir tentang tema, yakni memfokus pada inti masalah yang telah disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 5. Semoga teman-teman dapat menyimak dengan baik dan juga teman-teman dapat menambah khasanah keilmuan maupun wawasan, terutamanya dalam memfokuskan pada inti masalah, yakni pada matkul keterampilan. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan atau kritik saran bisa disampaikan di kolom komentar. Kalau memang ada saran atau gimana bisa disampaikan. Mungkin cukup sekian dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.